Perkenalkan, nama saya Maria Putri Anindita Wijaya dengan NPM 200118180 yang berasal dari kelas A. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas tentang gagasan saya sebagai arsitek digital dalam menyelesaikan permasalahan era new normal. Pertama-tama, saya akan menjelaskan peran arsitek terlebih dahulu, yaitu merancang atau membuat sketsa bangunan yang mampu memadukan firmitas, utilitas, dan venitas untuk mewujudkan tata ruang dan tata masa guna yang dapat memenuhi kehidupan dengan fungsi tertentu. Untuk contohnya, yang pertama yaitu gedung olahraga yang mampu mendukung para penggunanya untuk berolahraga lebih nyaman. Lalu ada rumah tinggal yang mampu menjadikan tempat tinggal untuk para penggunanya. Ada juga rumah sakit, adalah tempat untuk berlangsungnya pemeriksaan dan penanganan kesehatan bagi penggunanya, dan sebagainya. Seperti pada contoh diperlukannya seseorang yang memahami bagaimana bentuk bangunan yang mampu mendukung kegunaan dari bangunan tersebut. Lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Arsitek Nomor 6 Tahun 2017 pada tanggal 12 Juli 2017. Di sana disebutkan bahwa arsitek adalah seorang yang melakukan praktik arsitek dan telah secara sah memiliki surat tanda registrasi arsitek yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia. Mari kita membahas teknologi seiring berkembangnya zaman yang berperan dalam arsitektur. Dimulai dari zaman dahulu, teknologi belum terlalu berkembang, cenderung menggunakan tenaga manusia, seperti merancang serta menggambar yang masih menggunakan cara manual. Selain itu, bahan-bahan atau material yang digunakan belum secanggih zaman sekarang maupun masa depan. Contohnya yaitu menggunakan kayu, batu, atau daun. Komputer sendiri mulai terlibat terhadap ilmu arsitektur dimulai sejak ditemukannya sistem komputer yang paling sederhana, yaitu komputer sebagai alat hitung. Maka hal itu terbentuklah generasi menjadi 4 yang dikembangkan secara cepat saat Perang Dunia Kedua. Generasi pertama yaitu vacuum tube base. Pada tahun 1946 hingga 1959 munculnya Univac yang memakai tabung hampa dan program pesanan. Generasi kedua terdapat transistor base yang dimulai pada tahun 1959 hingga 1963, dipicu oleh terjadinya Perang Dingin ketika Uni Soviet berhasil menempatkan satelit Sputnik di orbit bumi. Generasi ketiga yaitu Integrated Circuit Base terjadi 1964 hingga 1975, diawali dengan penemuan Integrated Circuit atau IC yang merupakan gabungan resistor, kapasitor, dan transistor dalam sebuah blok atau chip berbahan semikonduktor. Di generasi keempat terdapat VLSI Microprocessor Base. Terjadi di zaman sekarang dimulai dari tahun 1975. Teknologi yang digunakan sudah mulai berkembang, mulai dari material, tenaga kerja, dan gambar kerja. Zaman ini ditandai dengan very large scale integration, yang menyatukan jutaan komponen dalam satu chip. Material yang sudah ada di zaman sekarang yaitu genteng, beton, baja ringan, dan lain-lain. Untuk tenaga kerjanya sendiri yang berada di lapangan terdapat dozer, dump truck, dan lain-lain. Di gambar kerja kita bisa menggunakan perangkat lunak seperti AutoCAD, SketchUp, Revit, dan lain-lain. Dalam pencarian data juga bisa menggunakan teknologi sehingga kita tidak perlu langsung turun ke lapangan. Untuk masa depan merupakan Society 5.0. Masyarakat sudah mulai berinovasi dan berevolusi. Dengan teknologi, sebagian tenaga kerja manusia mulai digantikan, seperti artificial intelligence, robot, drones, virtual reality, dan lain-lain. Tetapi tenaga manusia tetap digunakan untuk mengawasi teknologi, interaksi antara manusia, serta ide-ide untuk diwujudkan. Dengan teknologi yang ada pada saat ini, maka peran dan kompetensi di arsitektur perlu diperhatikan,
yaitu 1. Keahlian dalam berhitung. Tentu, bangunan perlu dikaitkan dengan menghitung, seperti ketinggian bangunan, lebar bangunan, luas bangunan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu berpikir secara kritis, kreatif, dan inovatif. Di zaman sekarang maupun masa depan akan banyak sekali saingan yang akan membuat inovasi-inovasi terbaru. Maka diperlukan kreatif dan inovatif seiring berkembangnya zaman. Dan berpikir kritis dalam menanggapi teknologi-teknologi yang akan datang. Yang ketiga yaitu mengerti dalam sebuah hukum. Di sebuah negara tentu ada peraturan batasan-batasan desain, kemudian dijelaskan kepada para pengguna jasa. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh teknologi, dikarenakan perlu perantara dan antara desain dengan para pengguna jasa. Yang keempat yaitu mampu berkomunikasi dengan baik. Seorang arsitek harus mampu berkomunikasi dengan baik untuk menjelaskan rancangan desain, memandu serta mengawasi jalannya pembangunan, dan meluruskan jika ada masalah kepada pengguna jasa serta tim. Lalu yang kelima yaitu teliti dalam melakukan pekerjaan. Ketelitian sangat diperlukan karena bangunan sendiri memiliki detail-detail yang perlu diperhatikan. Jika terlewat dapat menimbulkan masalah di lapangan. Diperlukannya untuk merencanakan langkah pengembangan diri sebagai arsitek di masa depan. Menurut saya yang pertama tetap mengasah kemampuan menggambar atau membuat model secara manual dikarenakan hal itu masih diperlukan. Seperti jika ada yang harus diubah pada gambar secara mendadak di lapangan. Tidak perlu repot-repot untuk menyalakan salah satu teknologi yang akan digunakan. Yang kedua yaitu menyediakan waktu untuk belajar serta memahami teknologi yang digunakan. Karena semakin bertambahnya hari akan terciptanya teknologi yang lebih canggih. Lalu yang ketiga, pengerjaan desain teknologi akan lebih cepat, maka daya saing akan meningkat. Diperlukannya kreativitas yang lebih. Kita bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk mencari referensi, untuk membuat karya yang baru dan inovatif. Yang keempat, lebih banyak belajar berkomunikasi, serta mempresentasikan karena diperlukannya untuk memahami keinginan atau kebutuhan dari pengguna jasa arsitek dengan cara yaitu berdiskusi. Tentu teknologi yang berperan dalam ilmu arsitektur memiliki dampak yang positif dan negatifnya. Untuk dampak positifnya sendiri terdapat yang pertama, digital dapat membantu dalam mempresentasikan desain arsitektur, simulasi, evaluasi, dan perancangan. Yang kedua, digital sangat cepat mengakses informasi yang dibutuhkan. Lalu yang ketiga, menggunakan software membuat penyelesaian gambar kerja dan untuk mendapatkan akurasi yang lebih cepat. Yang keempat, kemampuan dalam menghitung aspek kuantitatif perancangan. Yang kelima, dapat mengembangkan bentuk geometri yang rumit. Yang keenam, mampu menerjemahkan informasi digital ke proses manufacturing pembangunan. Untuk dampak negatifnya yaitu pekerjaan yang mulai tergantikan oleh teknologi, akses data yang mudah sehingga orang mudah melakukan plagiat. Dengan teknologi bisa disalahartikan karena mudah digunakan sehingga berpotensi membuat orang untuk malas. Teknologi mampu membuat desain yang lebih menarik, maka hal tersebut berpotensi dalam kurangnya berkreativitas. Lalu biaya untuk membeli serta merawat teknologi cukup tidaklah murah. Yang terakhir, data yang tersimpan beresiko bocor. Sekian dari saya, terima kasih.